Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 189204265. Kali ini saya akan memaparkan perencanaan strategis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada kali ini saya akan membahas perencanaan strategis pada perusahaan yang berfokus pada makanan ringan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen atau perusahaan yang bergerak di bidang jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Intikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu mie instan, penyedap makanan, produk susu, sirup, nutria, dan makanan khusus seperti bugasari, pasta, makanan ringan, minuman, serta minyak goreng. Perencanaan strategis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada target yang akan dicapai. Ada 3 target yang akan dicapai. Yang pertama tingkat penjualan, yang kedua kemampuan dalam efisiensi biaya, yang ketiga budaya perusahaan yang baik dalam tingkat kepuasan karyawan tinggi. Yang pertama, tingkat penjualan di mana produk harus dipasarkan di banyak daerah agar penjualan dapat meningkat. Kenapa tingkat penjualan menjadi yang pertama? Karena dalam sebuah perusahaan tingkat penjualan bisa tinggi apabila dipasarkan di berbagai banyak daerah hingga dunia. Apabila dipasarkan dalam hanya berbagai daerah atau hanya di tempat tertentu, maka tingkat penjualan yang sudah ditargetkan itu tidak akan tercapai. Yang kedua, kemampuan dalam efisiensi biaya. Kemampuan dalam efisiensi biaya di mana kita harus meminimalisir modal dan mendapatkan keuntungan yang mencapai atau bahkan dapat melebihi target. Kepuasan karyawan juga sangat penting agar kerja-kerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan strategis dari aspek kualitas. Dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di sini ada 3 hal yang saya bahas. Yang pertama, membuat kemasan produk yang menarik. Yang kedua, menciptakan berbagai macam varian rasa. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar dan mengikuti tren sekarang. Yang pertama, membuat kemasan produk yang menarik. Dalam meningkatkan kualitas mutu produk, maka yang pertama kita harus membuat kemasan produk yang menarik. Kita harus membuat sesuatu hal yang bisa menarik atau meningkatkan daya tarik pelanggan kepada produsen. Yang kedua, menciptakan berbagai macam varian rasa. Salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas dan mutu produk yaitu menciptakan berbagai macam varian rasa yang tidak hanya pada golongan tertentu, tetapi menciptakan berbagai macam varian rasa yang ada dan bisa diterima oleh semua golongan. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar dan mengikuti tren sekarang. Dari meningkatkan kualitas mutu dan produk, maka kita bisa meningkatkan pangsa pasar, permintaan pasar, dan mengikuti tren sekarang. Artinya, apabila kualitas dan mutu produk kita inginkan, maka harus mengikuti dan meningkatkan pangsa pasar atau permintaan pasar dan mengikuti tren atau apa yang sekarang menjadi viral di kalangan masyarakat. Selanjutnya, proses dalam meningkatkan kualitas mutu dan produk. Yang pertama, mengeluarkan produk. Dari mengeluarkan produk ini, maka kita perusahaan harus melakukan sebuah promosi seperti promosi di media sosial. Maka setelah dari kedua tahap ini mengeluarkan produk dan promosi di media sosial, maka tahap ketiga itu menjual produk. Melakukan promosi di media sosial sangat penting karena zaman sekarang kebanyakan orang lebih sering membuka media sosial. Dan dengan melakukan promosi, maka promosi yang kita lakukan akan dapat menarik daya beli dan meningkatkan penjualan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan strategis di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silakan share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.